Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak berupa nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang paling utama adalah nikmat iman, sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan yang penuh berkah ini. Sholawat teriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hanya beliaulah satu-satunya Rasul yang dapat memberikan syafaat kepada kaumnya di hari kiamat kelak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kali ini kita akan awali dengan sebuah kisah tasawuf yang ditulis oleh seorang tokoh muslim Indonesia yang bernama Buya Hamka. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita agar bisa menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Alkisah, pada suatu masa terdapat seorang raja bernama Iskandar Zulkarnain beserta para pasukannya yang hendak pergi ke suatu negeri untuk menaklukkan negeri tersebut. Pada pagi hari sebelum keberangkatan, raja tersebut berpesan kepada seluruh pasukannya, nanti malam kita akan melintasi sebuah sungai. Ambillah apa yang telah injak oleh kalian dan apa-apa yang ada di sekitarnya. Ketika malam hari pun tiba, Raja Iskandar Zulkarnain dan seluruh pasukannya melewati sebuah sungai. Ada 3 sikap yang ditunjukkan oleh prajurit raja dalam mensikapi perintah sang raja. Sikap yang pertama yaitu golongan prajurit yang tidak mengambil apapun ketika melintasi sungai. Mereka menganggap bahwasannya yang ada di sungai itu hanyalah batu, kerikil, dan pasir, yang ketika mereka ambil akan membuat susah mereka dalam melanjutkan perjalanan. Golongan yang kedua yaitu prajurit yang hanya mengambil ala kadarnya, hanya sekedar menggugurkan perintah raja. Dan yang ketiga adalah golongan pasukan yang mengambil sebanyak-banyaknya apa yang ada di sungai tersebut. Ketika pagi hari keesokannya, sang raja bertanya kepada seluruh pasukannya, "Apa yang kalian dapatkan di tas kalian?" Kemudian setelah para pasukannya membuka tasnya,
maka terkejutlah mereka semua. Karena apa? Karena ternyata yang tadi malam mereka ambil adalah sebuah intan berlian. Kelompok pertama, golongan orang-orang yang pertama, yang tidak mengambil apapun, mereka merasa sangat kecewa dan sangat menyesal. Kemudian, golongan orang-orang yang kedua, mereka senang, tapi juga ada rasa penyesalan di dalam hatinya, karena kenapa ya nggak ngambil lebih banyak lagi. Dan golongan orang-orang yang ketiga adalah golongan orang-orang yang sangat bahagia dan sangat beruntung, karena bisa mengumpulkan dengan sebanyak-banyaknya. Sekarang kita ibaratkan, kalau lintasan sungai tersebut adalah bulan suci Ramadan. Ada orang-orang yang melewati bulan suci Ramadan hanya lewat saja, nggak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan hikmah dan manfaat dari bulan suci Ramadan. Ada juga yang mendapatkan hikmah dan manfaat hanya ala kadarnya. Pun ada juga yang mendapatkan banyak sekali hikmah dan manfaat ketika bulan suci Ramadan. Padahal ada sebuah hadis dari Ibnu Huzaimah dari Salman radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada khutbah Jumat terakhir di bulan Sya'ban bersabda, "Telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, di mana jika kita beribadah itu lebih baik dari 1000 bulan atau 82 tahun. Diwajibkan atas kita semua untuk berpuasa dan melaksanakan ibadah sunnah pada malam harinya. Jika kita melaksanakan suatu kebaikan, maka pahalanya sama seperti melaksanakan kewajiban di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dan barang siapa melaksanakan ibadah wajib pada bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan dengan 70 kali lipat. Ada banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Seperti dari berpuasa, di mana Allah mengkhususkan puasa untuk dirinya tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Kullu amalin ibnu Adam lahu illa as-shaum fa innahu li, kata Allah. Sesungguhnya setiap amalan perbuatan anak cucu Adam untuk diri mereka sendiri kecuali berpuasa. Sesungguhnya berpuasa itu untukku. Karena dengan berpuasa adalah bentuk kecintaan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Selanjutnya membaca Al-Quran. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena pada bulan ini Al-Quran diturunkan. Disunahkan kepada kita semua yang sedang berpuasa untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, "Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarisuhul Qur'an." Sesungguhnya Jibril mendatangi Rasulullah SAW pada setiap malam di bulan Ramadan dan mengajarkannya Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan banyak sekali pahala. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan terdapat 10 kebaikan di dalamnya. Dan aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Selanjutnya adalah memberi makan orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah,
Ibnu Habban dan Ibnu Huzaimah. Kemudian ada memperbanyak sedekah, ada itikaf, dan ada umroh, dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Allah telah menjelaskan secara terang-terangan apa yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Berbeda dengan Raja Iskandar Zulkarnain yang tidak memberitahu apa yang akan mereka dapatkan nanti di sungai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min 'ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlun kabir. Dan sesungguhnya kami telah mewariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih untuk beribadah, dan dari mereka ada orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri, dan ada pula yang muqtasid, dan ada pula orang-orang yang sabiqun bil khairat dengan izin Allah. Mereka itulah orang-orang yang penuh dengan keberkahan. Quran surat Fatir ayat 32. Dari ayat tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ada 3 tingkatan orang-orang mukmin. Yang pertama adalah orang-orang yang zalim li nafsih, yang orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang mengerjakan kewajiban, tapi mereka juga mengerjakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam arti lain bahwasanya keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang al-muqtasid, yaitu pertengahan, di mana mereka adalah orang-orang yang mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah, tapi mereka tidak melaksanakan yang sunnah dan tetap melaksanakan yang makruh. Dengan kata lain, antara kebaikan dan keburukannya itu seimbang. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang selalu melaksanakan kebaikan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, di mana amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukannya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, dari kisah Raja Iskandar Zulkarnain bersama pasukannya, kemudian dari Quran surat Fatir ayat 32 mengingatkan kita semua sehingga kita berpikir, ada di golongan manakah kita saat ini? Apakah golongan yang pertama, yaitu zalimun li nafsih, di mana kita lalai, di mana kita tidak mendapatkan manfaat dan keberkahan dari bulan suci Ramadan? Atau golongan orang-orang yang kedua, yaitu yang muqtasid, yang mendapatkan kebaikan tapi hanya ala kadarnya? Atau kita adalah golongan orang-orang yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang sabiqun bil khairat, yang banyak sekali mendapatkan keberkahan dan manfaatnya dari bulan Ramadan. Semoga kisah ini bisa menjadikan diri kita untuk senantiasa berusaha menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik. Thayyib, adunu kafaituhuna kalami, saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Idza wajadtum khata'an minni, apabila kalian semua Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat mendapatkan kesalahan dari saya, atlubu afwan minkum, saya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.